Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya di sini untuk mempresentasikan materi tentang media pembelajaran berbasis komputer program presentasi. Apa saja sih yang akan kita pelajari tentang materi ini? Yang pertama, tentang pengertiannya. Yang kedua, latar belakang. Yang ketiga, tujuannya. Yang keempat, sistematikanya. Dan yang kelima, kelebihan serta kekurangan media pembelajaran berbasis komputer. Langsung saja masuk ke materi yang pertama. Pasti kalian di sini bertanya-tanya, apa sih yang disebut media pembelajaran berbasis komputer itu? Nah, simak penjelasannya ya. Pada intinya, media pembelajaran berbasis komputer itu adalah suatu cara untuk menyampaikan materi dengan menggunakan komputer sebagai medianya. Komputer itu nanti disambungkan kepada proyektor, dan proyektor akan ditampilkan pada tembok atau bidang datar pada sudut kelas. Nah, biasanya aplikasi yang digunakan untuk presentasi ini adalah PowerPoint, ada juga Point2Fix ataupun Impress. Namun, yang paling sering digunakan di sini adalah PowerPoint. Yang ditampilkan dalam PowerPoint itu nanti bisa seperti materi, video atau tutorial, bisa juga games atau quiz. Nah, presentasi menggunakan PowerPoint ini diharapkan dapat menyampaikan materi secara lebih maksimal. Kemudian, tujuan media pembelajaran berbasis komputer ini. Yang pertama, tujuannya jelas. Tujuan pembelajaran adalah untuk menyampaikan materi kepada siswa, dan diharapkan di sini dengan cara yang berbeda. Maksudnya tidak menggunakan papan tulis seperti biasanya. Nah, diharapkan akan lebih maksimal di sini. Yang kedua, untuk menjadikan pembelajaran secara lebih asik. Jelas, menggunakan presentasi dengan banyak animasi, maka pembelajaran menjadi lebih santai, lebih asik di sini. Tidak monoton begitu-begitu saja. Sarana hiburan. Nah, ini yang menggunakan animasi, video, maupun efek suara lainnya yang membuat kesan tersendiri dalam pembelajaran. Kemudian, merangsang kreativitas siswa. Dalam presentasi, nanti jika guru menampilkan materi secara kreatif, pasti juga akan merangsang pemikiran siswa untuk berkreativitas juga seperti gurunya. Lanjut ke latar belakang. Latar belakangnya yang pertama, perkembangan zaman. Jelas, dengan perkembangan yang semakin maju, menuntut kita untuk lebih mengikuti teknologi yang ada, supaya kita tidak disebut dengan gagap teknologi. Yang kedua, pembelajaran fleksibel. Karena presentasi ini disimpan dalam bentuk zip file, maka dapat digunakan di mana saja, kapan saja, dan dalam ukuran kelas yang besar sekalipun. Yang ketiga, banyak sumber ilmu. Saat ini akses internet untuk kita itu sudah sangat mudah ya. Jadi pembelajaran atau sumber pembelajaran dalam internet pun mudah diakses untuk kita pelajari bersama-sama. Yang keempat, peningkatan kreativitas. Karena kreativitas di sini sangat diperlukan, maka imajinasi dalam pembuatan konten juga perlu diasah seiring berkembangnya teknologi. Dalam PowerPoint pun disajikan berbagai macam fitur-fitur animasi desain dan
kita bisa menggunakan di situ sesuai dengan keinginan kita. Kemudian sistematikanya. Sistematika penyusunan materi presentasinya. Yang pertama, ini yang perlu ditekankan di sini, yaitu singkat, padat, jelas. Jadi materi yang ditampilkan di PowerPoint itu tidak usah terlalu panjang lebar, cukup poin-poinnya saja. Yang kedua, menarik. Menarik juga sangat penting di sini. Karena dengan kreasi tampilan setiap slide-nya akan berperan penting untuk pembelajaran di sini. Bisa dengan warna, font huruf, maupun efek-efek suara tadi yang sudah saya sebutkan di awal. Kemudian berurutan. Dengan presentasi ini, materi yang disajikan juga diharapkan itu berurutan, jadi tidak acak-acak sehingga siswa mudah untuk memahaminya. Dan yang terakhir, sederhana. Dibuat dengan sederhana mungkin, dengan materi yang saling mendukung satu sama lainnya, tapi tetap memperhatikan kesingkat padatan dan kejelasannya juga. Jadi istilahnya PowerPoint ini dibuat dengan elegan, dengan simple tapi mewah, seperti itu. Dan presentasi PowerPoint ini juga memiliki kelebihan. Yang pertama, dapat digunakan berulang-ulang di mana saja, kapan saja. Ini yang disebut fleksibel tadi. Kemudian yang kedua, penyampaian materi kepada siswa dengan penekanan pemahaman di setiap materinya. Maksud penekanan pemahaman di setiap materinya di sini, karena dalam presentasi tadi yang ditampilkan hanya poin-poinnya saja, maka akan lebih jelas, lebih mudah diingat oleh siswa. Semisal materi ini yang harus dipahami itu poin ini saja, seperti itu. Kemudian yang ketiga, menarik siswa untuk memperhatikan sehingga materi dapat terserap dengan lebih baik. Jelas, jika materi yang disampaikan ditampilkan dengan animasi yang bagus, maka siswa akan memperhatikan, dan memperhatikan tersebut membuat siswa akan mudah memahami materi tersebut. Dan yang terakhir, dapat digunakan untuk ukuran kelas yang besar dengan jumlah siswa yang banyak. Jadi, jika presentasi menggunakan proyektor tadi ditampilkan dalam ukuran ruang yang besar dengan jumlah siswa yang banyak, tetap akan dapat diakses oleh seluruh sudut kelas dengan jelas, asalkan proyektornya memadai, tidak ada gangguan. Nah, jadi siswa yang duduk di belakang pun akan tetap dapat memperhatikan dengan jelas. Namun juga ada kekurangan dalam penggunaan metode presentasi PowerPoint ini. Dalam animasi gambar yang sudah tertampilkan di sini sudah jelas ya, jika presentasi PowerPoint itu juga memiliki kekurangan yang banyak. Contohnya, yang pertama, pembuatan konten itu cukup lama karena butuh keteladanan yang tinggi. Keteladanan yang tinggi di sini juga berperan dalam pembuatan PowerPoint ini. Dalam setiap slide-nya, detail animasinya juga perlu diperhatikan, jadi memang butuh keteladanan yang tinggi. Keteladanan tersebut juga ada hubungannya dengan kreativitas yang tinggi juga. Jadi selain telaten juga harus kreatif juga di sini agar desain yang ditampilkan itu menarik untuk diperhatikan. Yang ketiga, jika penyampaian materinya itu terlalu panjang, maka akan membosankan untuk siswa memperhatikan pembelajaran. Jadi materi yang disampaikan di sini harus diusahakan sangat singkat, padat, dan jelas,
Walaupun banyak sumber yang diambil dalam pembuatan materi ini, namun harus dipertimbangkan benar-benar poin-poinnya saja. Kemudian yang keempat, guru berperan penting di sini karena guru pun juga harus memahami materi secara keseluruhan agar jika siswa bertanya, guru bisa menjelaskan secara detailnya. Walaupun bisa juga digunakan metode lain, yaitu guru mempersilahkan siswa untuk sambil membuka materi tentang presentasi tersebut. Jadi, guru menyampaikan poin-poinnya, siswa juga sambil bisa melihat detailnya itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Dan saya Lintang Fernandia Putri, NIM 18503241022, kelas T1 Sarjana Pendidikan Teknik Mesin untuk memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.